Saudara, kasus dugaan kekerasan seksual kembali terjadi di kampus. Bahkan kali ini diduga dilakukan oleh dosen sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada. Seorang aktivis kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dikeluarkan dari kampusnya menyusul dugaan perkosaan terhadap 3 mahasiswi. Status kasus dugaan pelecehan mahasiswi Universitas Riau oleh dosen ke tahap penyidikan. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk terduga pelaku, seorang dosen yang juga menjabat sebagai dekan di Universitas Riau. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau menolak kasus pelecehan seksual ini diselesaikan secara kekeluargaan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kopi. Ini ngobrolan pidana. Saya Kausar di sini ditemani oleh rekan-rekan saya yang Rika, Sisa, dan Sarah. Halo semuanya, senang akhirnya bisa membahas topik ini bersama-sama dengan kami. Halo semua, topik kali ini memang agak berat ya, sangat perlu berbicara. Halo teman-teman semuanya, kami berharap dengan adanya pembicaraan pada hari ini semoga dapat bermanfaat dan juga membuka mata banyak orang. Kami dari kelompok 1 podcast Klinik Hukum Pidana akan mengupas satu topik yang selama ini sering tersembunyi di balik dinding kampus dengan judul Lecture and Shadow mengulik fenomena kekerasan seksual di balik dunia akademik. Jadi, kenapa topik ini penting? Karena banyak yang masih mengira kampus itu tempat yang paling aman. Padahal ada sisi gelap yang sering luput dari perhatian seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum dosen terhadap mahasiswa yang berujung pada kekerasan seksual. Ini tentang kepercayaan yang dihianati di ruang akademik kita sendiri. Topik ini mungkin terasa sensitif, namun kita perlu membahasnya secara terbuka. Kenapa? Karena kampus seharusnya menjadi tempat lingkungan yang belajar yang aman dan nyaman. Tapi realitanya ada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi diam-diam. Kita ingin bongkar fenomena ini, mengapa bisa terjadi, apa saja contoh nyatanya, bagaimana hukum menanggapinya, seperti apa kondisi di lapangan, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah, dan bagaimana kita semua bisa berperan. Nah, sebelum kita masuk ke ranah hukumnya, yuk kita bahas dulu kenapa sih kasus kekerasan seksual di kampus itu jarang banget terdengar. Apa yang membuat fenomena ini seolah tersembunyi? Pertama, ada relasi kuasa yang timpang. Dosen punya otoritas besar, bisa memberikan nilai, rekomendasi, bahkan menentukan arah karir akademik mahasiswa. Mahasiswa otomatis berada dalam posisi rentan. Bayangkan, satu kata dari dosen pembimbing bisa menentukan lulus atau tidaknya seseorang mahasiswa dalam situasi seperti itu. Mahasiswa takut bersuara karena khawatir konsekuensinya nilai bisa dipermainkan. Skripsi ditahan, beasiswa dicabut, dan sebagainya. Relasi kuasa inilah yang membuat pelaku merasa superior dan korban merasa tidak berdaya. Bener banget, dari beberapa penelitian ada beberapa faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus, mulai dari faktor psikologis dan moral perilaku yang lemah, kemudian ada budaya patriarki yang mengakar, dan juga rendahnya kesadaran hukum di lingkungan kampus. Dan jangan lupa juga ada faktor eksternal seperti budaya victim blaming ataupun perilaku yang menyalahkan korban. Nah, seringkali korban itu juru disalahkan atau dianggap mengundang, mulai dari misalnya ada pertanyaan seperti, kamu sih pakai baju seperti itu, makanya kamu diganggu. Nah, pertanyaan seperti itu seringkali menyakitkan dan membuat korban itu semakin takut. Akibatnya, wajar jika korban itu memilih takut untuk speak up ataupun berbicara. Karena ketika mereka melapor, mereka itu malah dituduh balik ataupun mereka itu tidak dipercaya. Betul sekali, Kak. Bahkan dalam sebuah riset internasional yang berjudul I Wanted to Thank in Higher Education, itu mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Lebih dari 50% kasus pelecehan di lingkungan akademik berkaitan dengan unwanted sexual attention. Artinya, perilaku mendekati atau menyentuh yang tidak diinginkan. Dan ini sering sekali melibatkan dosen sebagai pelaku terhadap mahasiswanya. Penelitian juga menemukan bahwa sekitar 5% dari insiden melibatkan sexual coercion, di mana pelaku menawarkan keuntungan akademis sebagai imbalan layanan seksual. Temuan ini menggarisbawahi bahwa diferensiasi kekuasaan antara dosen dan juga mahasiswa, serta dampak psikologis yang dialami mahasiswa ketika dosen menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi secara global pun, pola yang muncul serupa, bahwa relasi kuasa menjadi kunci dari banyaknya kasus kekerasan seksual. Nah, kalau di Indonesia sendiri, datanya juga memprihatinkan.
Menurut survei Kemendikbud tahun 2020, sekitar 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Ironisnya, 63% dari mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus yang mereka ketahui. Bayangkan, banyak dosen sebenarnya tahu ada insiden, tapi lebih dari separuhnya bungkam. Alasannya mungkin beragam, mulai dari takut, mencoreng nama baik institusi, tidak tahu prosedur melapor, hingga anggapan bahwa itu urusan personal dan bukan ranah mereka. Data ini menunjukkan adanya budaya diam di lingkungan akademik, bahkan di kalangan dosen sendiri. Supaya kita lebih kerasa bagaimana nyatanya fenomena ini, kita bisa lihat beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama itu terjadi di UIN Mataram, di mana ada dosen berinisial WJ. Dia dilaporkan mencabuli 7 mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, di mana parahnya itu aksi bejat dari dosen inisial WJ itu berlangsung selama beberapa tahun, di mana polisi sempat melakukan olah TKP dengan memperagakan 65 adegan rekonstruksi di 2 lokasi kampus. Bisa kita bayangkan, 65 adegan itu mengindikasikan bahwasannya perbuatan itu sangat serius dan sudah berulang kali dilakukan oleh pelaku, di mana dosen inisial WJ. Nah, kasus yang kedua itu terjadi di Universitas Negeri Semarang, di mana ada dosen, dia itu resmi dicopot jabatannya dari dosen setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswa, di mana dosen ini tuh dilarang menduduki jabatan selama 2 tahun sebagai hukuman administratif di lingkungan kampus. Kasus ini terungkap setelah 4 mahasiswa sebagai korbannya itu melaporkan kepada Satgas PPKS di bulan Desember 2024. Dan Satgas PPKS ini bergerak cepat dan memproses, melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan selama 2 tahun terhadap dosen tersebut. Meskipun dosen ini sudah diproses, diberikan sanksi, namun pada saat itu ada kritik terhadap sanksi yang diberikan kepada dosen, di mana sanksi pencopotan jabatan selama 2 tahun itu dinilai cukup ringan terhadap perbuatan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswa. Kasus lainnya terjadi di universitas ternama di Indonesia, yaitu di Universitas Gadjah Mada, di mana ada seorang dosen inisial EM, dia merupakan seorang guru besar di Fakultas Farmasi UGM, di mana dia dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai dosen setelah dia terbukti melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap 15 mahasiswanya dari periode S1 sampai S3 periode tahun 2022 sampai 2024. Nah, selanjutnya masih di UGM ada dosen dari Fakultas Fisipol di inisial EH. Dia dilaporkan oleh seorang mahasiswa merupakan mahasiswa bimbingan skripsinya yang diduga dilakukan pelecehan seksual oleh dosen tersebut. Dan setelah melalui proses yang panjang dan bahkan upaya banding dari pihak terlapor, yaitu dosen EH, akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, EH sendiri ini resmi diberhentikan sebagai dosen UGM pada November 2023. Hal ini tuh membuktikan bahwasannya kasus ini meskipun ada perlawanan dari pihak terlapor, yaitu dosennya ini, namun pihak pengadilan itu tetap membuktikan bahwasannya hukum itu bisa dipercaya, sehingga dosen ini tuh bisa ditolak oleh Mahkamah Agung dan korban itu bisa memperoleh hak-haknya. Lalu kasus lain itu terjadi di Universitas Jenderal Sudirman. Baru-baru ini ada kasus yang mencuat terkait dengan dugaan seorang guru besar di kampus tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswanya. Kasus ini sangat viral dan geger untuk di kalangan sivitas akademika, dan juga pada saat itu banyak sekali mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi akibat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru besar ini, di mana BEM Unsur itu secara terbuka mendesak pihak rektor untuk mengusut tuntas kasus ini secara adil, transparan, dan berpihak pada korban, serta mendukung penuh kerja Satgas PPKS di kampus. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa sekarang itu semakin vokal menolak budaya bungkam dan menjunjung tinggi hak-hak untuk korban untuk dilindungi. Perlu digarisbawahi bahwa semua kasus itu belum semuanya.
Masih banyak kasus-kasus di dunia lain yang belum terekam oleh media. Ini dikarenakan karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, korban itu merasa takut. Dan yang kedua, korban itu merasa malu. Dan juga korban itu khawatir ketika nanti dia bersuara akan dilaporkan dan juga bahkan akan dilecehkan di masa yang akan datang. Jadi rasa khawatir dan juga stigma itulah yang membuat para korbannya itu diam sampai sekarang. Iya, bener banget Sarah. Banyak korban yang merasa sendirian. Padahal menurut para psikolog, dampak kekerasan seksual ini bisa sangat serius secara psikologis. Ibu Devi Risma yang merupakan dosen sekaligus psikolog dari Universitas Riau mengatakan bahwasannya korban kekerasan seksual ini tuh seringkali mengalami depresi, kecemasan, kesedihan berlarut, hingga sulit tidur. Kalau dibiarkan, korban pelecehan seksual ini itu bisa mengidap penyakit mental yang serius berupa post traumatic stress disorder. Trauma ini tuh tidak hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga bisa mengganggu konsentrasi dan prestasi akademik mereka di kampus. Nah, Ibu Devi ini mengatakan bahwasannya banyak korban yang akhirnya menarik diri, malu untuk bertemu orang, malu untuk berinteraksi dengan orang, dan mereka itu hanya berdiam diri di kamar mereka karena mereka merasa hancur dan malu untuk bertemu ataupun berinteraksi dengan orang-orang. Nah, fungsi psikologis mereka itu mulai terganggu. Mereka malu untuk pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan, sulit untuk mengerjakan tugas, karena pikiran mereka masih terpaku pada trauma atas kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen tersebut. Nah, ini tuh menjelaskan kenapa banyak korban itu takut untuk mengungkapkan luka mereka itu begitu sakit, begitu menyedihkan, dan mereka itu khawatir jika mereka menceritakan ulang kepada orang-orang atau melaporkan itu kepada pihak yang terkait, mereka itu akan teringat lagi atas kejadian-kejadian yang menyebabkan trauma mereka, begitu. Budaya di Indonesia juga sering tidak mendukung. Korban takut mendapat stigma negatif. Sering ada anggapan kalau kasus ini terbongkar. Yang tercemar nama baiknya adalah korban atau kampus. Padahal bukan begitu cara melihatnya. Akibatnya korban merasa kasus ini adalah aib yang harus disembunyikan, bukan kejahatan yang harus diusut. Dari sisi data saja, angka-angka tadi sudah cukup mengerikan ya. Banyak kasus terjadi di berbagai kampus besar. Mulai dari pelecehan verbal seperti komentar atau kesadaran seksual hingga kekerasan fisik seperti pemaksaan hubungan seksual. Tetapi sayangnya masih banyak yang akhirnya diam dan tidak melaporkan. Bahkan Mendikbud pernah mengungkapkan keprihatinannya bahwa kasus-kasus yang terungkap selama ini kemungkinan baru ke puncak gunung es. Sementara yang tidak terungkap jumlahnya jauh lebih besar. Artinya yang kita dengar di berita mungkin hanya sebagian kecil di bawah permukaan. Bisa jadi ada puluhan maupun ratusan kasus lainnya yang hilang senyap tanpa penanganan. Ini situasi darurat sebenarnya. Padahal kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk menuntut ilmu. Ketika ruang belajar yang seharusnya aman justru menjadi tempat trauma, maka ada yang sangat salah dalam sistem akademik kita. Kita perlu menyadari bahwa diam atau menyapu kasus ke bawah karpet bukanlah solusi. Fenomena ini hanya bisa diatasi kalau kita berani dengan terbuka membahas dan menangani kasus-kasus tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana sih hukum pidana di Indonesia memandang dan mengatur kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus, dan apa dasar-dasar hukumnya? Kalau kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk kekerasan seksual yang diatur itu masih sangat terbatas. KUHP yang lama itu hanya mengenal beberapa delik seperti pemerkosaan dan pencabulan. Misalnya istilah pencabulan dalam KUHP yang lama itu biasanya merujuk pada perbuatan cabul secara fisik tanpa persetujuan. Tapi kenyataannya, kekerasan seksual itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih luas bentuknya. Banyak sekali tindakan pelecehan seksual yang tidak sampai ke tahap pemerkosaan namun tetap merusak korban. Misalnya itu seperti pelecehan secara verbal, kemudian ancaman berbau seksual, kemudian ada pemaksaan aktivitas seksual non-penetratif dan lain sebagainya yang belum ataupun tidak dijangkau oleh definisi dalam KUHP. Akibatnya banyak perbuatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu sulit diproses karena tidak pas dengan pasal yang tercantum dalam KUHP itu sendiri. Betul sekali. Kekosongan hukum itu akhirnya mendorong lahirnya payung hukum baru. Makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau sering disebut dengan UU TPKS. Ini bisa dibilang terobosan besar dalam hukum pidana kita karena cakupannya luas sekali loh. Undang-Undang TPKS
mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya abu-abu di KUHP, mulai dari pelecehan seksual fisik seperti meraba tanpa izin maupun non-fisik seperti catcalling atau komentar cabul, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik atau cyber, seperti penyebaran konten intim tanpa konsen. Semua itu sekarang jelas diatur dalam tindak pidana. Dan yang menurut saya paling penting dari Undang-Undang TPKS ini adalah dia bukan cuma menghukum si pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi si korban. Undang-Undang TPKS ini mewajibkan adanya mekanisme pendampingan seperti pendampingan psikologis, akses untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi, pelayanan konseling, hingga perlindungan saksi dan korban melalui LPSK. Intinya, korban itu nggak lagi harus berjuang sendirian untuk mencari keadilan. Negara hadir melalui Undang-Undang TPKS untuk menggendong korban keluar dari traumanya, bukan cuma menunjuk pelaku untuk dihukum. Jadi ini merupakan perubahan paradigma yang sangat keren dan juga humanis, bahwa hukum pidana sangat berspektif kepada si korban. Hukum kita sekarang lebih komprehensif dan humanis ya, nggak cuma fokus pada menghukum pelaku yang bersalah, tetapi juga berupaya memulihkan korban yang tersakiti. Ada semangat keadilan bukan cuma pembalasan, tetapi juga pemulihan. Memang kehadiran Undang-Undang TPKS ini membawa harapan baru. Pemerintah berharap undang-undang ini bisa memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Menurut analisis para ahli, Undang-Undang TPKS tidak hanya menitikberatkan aspek pidana, tetapi juga aspek perlindungan dan pemulihan korban serta upaya pencegahan di lingkungan masyarakat. Ini jelas terlihat dari pasal-pasalnya yang mengatur kewajiban pendampingan korban dan kewajiban melakukan pendidikan anti kekerasan seksual. Jadi, atas kertas, undang-undang ini cukup ideal karena holistic approach dari hulu ke hilir diperhatikan semua. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai sanksi, Undang-Undang TPKS ini memberikan sanksi ataupun konsekuensi yang berat bagi pelakunya. Pelaku kekerasan seksual itu bisa dihukum pidana penjara sesuai dengan beratnya perilaku yang dilakukan. Misalnya kalau pelecehan seksual dia bisa dihukum beberapa tahun, kemudian kalau kasus pemerkosaan dia bisa dihukum lebih berat lagi hingga belasan tahun, dan juga ada pidana denda. Nah, terkait dengan misalnya pelakunya adalah dosen, maka si dosen ini tuh bisa diberikan hukuman dari kampus berupa sanksi administratif seperti misalnya dicopot dari jabatannya, kemudian pemberhentian sementara, atau bahkan dipecat sebagai dosen tetap dari universitas tersebut. Nah, seperti contoh yang di atas yang pernah kita bahas tadi, ada profesor ternama dari kampus ternama, yaitu kampus UGM, inisial dosennya adalah EM, di mana dosen itu diberhentikan tetap dari jabatannya sebagai dosen. Ada juga dosen-dosen yang lain yang diberhentikan sementara selama 2 tahun, ada juga yang dia dicopot jabatannya, dan hal ini membuktikan bahwasannya pelaku kekerasan seksual itu tidak hanya dihukum dari pidana penjara, tapi juga karir akademiknya sebagai dosen itu tamat, sudah berakhir. Gitu. Betul sekali, dan bukan hanya hukuman untuk si pelaku. Undang-Undang TPKS ini juga mengatur hak-hak korban. Korban berhak menuntut restitusi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, korban juga berhak atas rehabilitasi medis dan juga psikologis, serta jaminan perlindungan hukumnya. Misalnya, seperti identitas korban harus dirahasiakan, sehingga korban itu tidak boleh dikriminalisasi balik ketika melaporkan. Dan juga korban bisa mendapatkan pendampingan hukum serta layanan terapi. Bahkan saksi yang membantu korban pun dilindungi. Jadi hukum mencoba menempatkan korban dalam posisi yang aman untuk berproses menuntut keadilan itu sendiri. Namun harus kita akui juga, meskipun kita sudah mempunyai hukum yang sudah mengatur secara jelas, namun implementasinya itu masih belum sempurna. Ada catatan dari beberapa pihak bahwasannya pelaksanaan Undang-Undang TPKS ini belum terlaksana secara total dan masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya koordinasi antara lembaga penegak hukum yang belum sinkron, kemudian kesiapan aparat dalam memahami kasus itu masih terbatas, di mana butuh pelatihan khusus agar aparat ini seperti polisi tidak menyudutkan korban pada saat proses pemeriksaan, dan juga sarana untuk rehabilitasi korban yang masih sangat terbatas. Belum lagi tantangan budaya seperti stigma ataupun seperti victim blaming yang sebelumnya kita bahas. Ini kan di luar aspek hukum, tetapi sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya. Tentunya ada terjadi gap antara idealisme aturan
dan realita yang terjadi di lapangan. Jadi secara regulasi sekarang sudah cukup lengkap ya, seperti adanya KUHP baru yang memperluas beberapa definisi kekerasan seksual. Lalu ada juga UU TPKS sebagai lex spesialis, ditambah aturan-aturan turunan di level kementerian. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, kita akan bahas berikutnya apa yang terjadi di tingkat kampus, bagaimana perlindungan dijalankan, dan apa kendala nyata yang dihadapi. Sayangnya, meskipun undang-undang TPKS sudah ada, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Banyak korban di kampus masih takut melapor. Mereka khawatir tidak akan dipercayai atau justru akan mendapatkan tekanan balik. Apalagi kadang pihak kampus lebih fokus jaga nama baik daripada melindungi kampus. Ini yang kerap kita dengar, harus ditutupi supaya tidak mencoreng citra universitas. Reputasi kampus sering dijadikan alasan untuk mendiamkan kasus, padahal menutupi kasus yang sama memberi ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Ada cerita di beberapa kampus ketika ada laporan masuk, bukannya menindaklanjuti serius, malah korban diminta berdamai secara internal atau dinasihati agar tidak membesar-besarkan kasus ini. Ini kan ironis. Bener banget, padahal pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan aturan di level kementerian. Ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Regulasi ini tuh mewajibkan setiap kampus untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau Satgas PPKS di lingkungan kampus. Nah, Satgas PPKS ini sudah seharusnya menjadi garda terdepan di kampus untuk menangani laporan, mendampingi korban, serta melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi, pelatihan, dan lain-lain. Tapi kenyataannya dari ratusan kampus yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil kampus yang sudah membentuk Satgas ini. Jadi banyak kampus mungkin sudah membentuk Satgas ini di atas kertas, tapi dalam perjalanannya itu tidak berjalan dengan optimal. Entah Satgasnya tidak diberikan kewenangan, atau personelnya tidak dilatih, atau bahkan adanya bentrok kepentingan dikarenakan anggota dari Satgas ini tuh ditunjuk oleh pimpinan kampus itu sendiri. Bahkan ya, survei dari Komnas Perempuan baru-baru ini menemukan fakta bahwasannya baru 53% Satgas PPKS kampus ini merasa mendapatkan dukungan dari pimpinan kampus dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Sementara ada laporan 23% lainnya itu mengeluhkan minimnya dukungan dari pimpinan kampus itu sendiri. Artinya, dalam beberapa kampus, ratusan kampus yang ada di Indonesia, itu pimpinannya belum sepenuhnya political will-nya serius untuk menangani isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Padahal, kalau merujuk pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tadi, sebenarnya kampus itu wajib untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi si korban, termasuk memastikan hak pendidikan korban itu tetap terpenuhi, dan juga menjaga kerahasiaan identitas korban, supaya korban itu tidak mendapatkan stigma. Aturannya juga mengharuskan proses penanganan internal di kampus berjalan dengan prinsip keadilan bagi si korban. Misalnya, kampus itu harus menindaklanjuti setiap laporan dan dalam jangka waktu tertentu, memberikan sanksi administratif pada pelaku di lingkungan kampus, serta berkoordinasi dengan penegak hukum jika kasusnya memang pidana. Di atas kertas, semua sudah diatur sedemikian rupa. Wah, secara aturan sudah mulai lengkap ya, seperti adanya UU TPKS yang menjadi payung hukum nasional, dan ada juga Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang spesifik untuk kampus. Ditambah beberapa kampus sudah punya SOP atau kebijakan internalnya masing-masing. Nah, sekarang tantangannya ada di implementasinya, mulai dari kesiapan aparat kampus, ketersediaan fasilitas, hingga keberanian korban untuk bersuara di tengah kultur yang belum kondusif. Tadi saudari Siska ada menyebut soal kampus yang menutup-nutupi kasus demi nama baik. Itu memang terjadi. Masih ada kampus yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan. Takut reputasi mereka tercoreng. Kita bisa lihat dalam beberapa kasus seperti kampus lamban bertindak atau memilih jalur tengah. Padahal yang ditulis dalam artikel Sekretariat Negara baru-baru ini, kampus yang menutupi kasus kekerasan seksual demi melindungi nama baik sebenarnya justru melindungi pelaku. Tidak ada kebaikannya sama sekali, yang ada kepercayaan publik malah menurun. Harusnya transparan dan tegas justru akan meningkatkan kepercayaan bahwa kampus serius menciptakan lingkungan yang aman.
Benar, di sisi lain kita juga harus diakui bahwa melindungi korban di lapangan itu tidak mudah. Korban mengalami trauma, malu, takut disalahkan. Pendampingan intensif sangat diperlukan. Kampus dan aparat harus bekerja sama misalnya dengan psikolog, LSM, pendamping, dan LPSK untuk meyakinkan korban bahwa melapor itu aman dan identitas akan ditutupi, dilindungi. Juga memastikan proses disiplin di kampus detail. Jangan sampai ada kasus korban sudah melapor tapi kemudian dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Ini kan membuat korban makin frustasi dan malas melanjutkan proses. Bener banget. Kadang lamanya penanganan kasus kekerasan seksual ini bisa membuat korban itu merasa lelah secara mental. Untungnya ada juga nih cerita positif. Misalnya yang terjadi di UNES tadi. Satgas mereka itu bergerak lebih cepat. Hanya dalam 17 hari pasca pelaporan, Satgas UPKS ini sudah mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap dosen tersebut. Ini tuh merupakan hal yang patut diapresiasi. Artinya kalau ada komitmen dari pimpinan kampus untuk mengupas tuntas tentang kasus kekerasan seksual ini, kasus ini tuh bisa ditangani dengan cepat dan tegas. Namun di tempat lain, satgas mereka itu ada yang dipersulit, mereka dihambat dan tidak diberikan akses. Jadi situasi seperti ini tuh sangat variatif antar kampus. Nah, menghadap kenyataan tadi, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, dan peran apa saja yang bisa kita sebagai mahasiswa, dosen maupun masyarakat lakukan? Setelah kita memahami masalahnya, kalau gitu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual di kampus? Langkah konkret apa yang harus kita ambil? Pertama, kampus wajib punya Satgas PTKS yang benar-benar aktif dan transparan. Jangan cuma pakai nama doang. Artinya Satgas itu harus dikasih yang jelas, pendanaan, serta dukungan penuh dari pimpinan kampus. Mereka harus rutin melakukan sosialisasi, edukasi, membuka kanal pengaduan yang mudah diakses, dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti. Satgas juga independen. Anggota Satgas harus benar-benar kredibel dan tidak punya konflik kepentingan. Misalnya, bukan atasan langsung terduga pelaku dan mendapatkan pelatihan tentang penanganan kekerasan seksual. Jadi, kampus perlu investasi di sini, melatih Satgas, membangun sistem pelaporan yang sama, dan membuat kebijakan internal yang memihak korban. Jangan sampai Satgas hanya dibentuk untuk secara administrasi ke Kemdikbud, tapi tidak profesinya. Kedua, perlu ada pendidikan dan kampanye anti kekerasan seksual berkelanjutan di lingkungan kampus. Artinya kita harus mengubah budaya. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan harus benar-benar paham batas-batas wajar, batas-batas yang pantas, ataupun batas-batas yang tidak pantas. Misalnya, wajib ada materi dalam orientasi ataupun sosialisasi di awal masuk kampus tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana cara melapornya. Nah, bahkan harus ada modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sebaiknya diberikan kepada sivitas akademika sesuai dengan amanat dalam Permendikbudristek. Selain modul formal, perlu juga diadakan seminar, workshop, diskusi, pamflet, poster, atau kampanye-kampanye di media sosial. Intinya kita bangun kesadaran tentang pentingnya pencegahan terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri, termasuk menanamkan konsep concern ataupun persetujuan dan saling menghormati. Dalam hal ini tuh dosen juga perlu dilatih dalam bentuk etika berinteraksi dengan mahasiswa dalam hal seperti bimbingan skripsi, di mana dosen ini merasa dia mempunyai kuasa, dia punya wewenang sehingga bisa semena-mena dengan mahasiswa bimbingannya. Dalam hal ini perlu diberikan aturan gitu secara tidak tertulis bahwasanya ya bimbingan itu sewajarnya dilakukan dalam lingkungan kampus, dalam waktu operasional kampus, jangan dilakukan di luar kampus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi jika mahasiswa bimbingannya itu merupakan perempuan dan dosen pembimbingnya merupakan laki-laki, di mana hal-hal ini sudah banyak kasus nyatanya. Jadi kita di sini seminimalisir mungkin untuk mengurangi gitu hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus yang sudah terjadi gitu. Dan yang ketiga dan yang paling penting nih,
kita itu harus berani berbicara dan juga bertindak. Ini berlaku untuk si korban maupun si saksi. Nah, kalau misalnya nanti nih teman-teman, tapi jauh-jauh ya, atau misalnya nanti para penonton itu mengalami atau melihat kejadian, jangan kita tinggal diam. Segera kita catat semua bukti yang ada. Bisa berupa screenshot chat, rekaman suara jika ada, foto atau video, atau minimal kronologi detail yang ditulis setelah kejadian selagi ingatan kita itu masih segar terhadap kasus itu. Kumpulkan juga saksi kalau ada orang yang lain mengetahuinya. Lalu kita laporkan, kita bisa melapor ke Satgas PPKS kampus, ataupun ke dosen pembimbing akademik kita yang kita percayai, ataupun langsung ke aparat penegak hukum kalau kejadian itu sudah masuk kategori pidana yang serius. Sekarang juga sudah ada layanan pengaduan seperti hotline atau aplikasi dari Kemendikbud untuk melaporkan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Teman-teman itu juga jangan takut, Undang-Undang TPKS itu melindungi korban dan juga saksi. Misalnya dengan memastikan korban itu nggak bisa dikriminalisasi karena melapor. Kalau merasa butuh perlindungan ekstra, bisa juga meminta bantuan kepada LPSK untuk mendampingi hukum dan juga melindungi kalian dari secara fisik. Percayalah, melapor bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan potensi korban-korban lain di masa depan. Karena pelaku yang tidak ditindak cenderung akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Selain saksi dan korban, kita semua di lingkungan kampus itu mempunyai peran penting sebagai bystander di lingkungan kampus yang peduli. Misal kalau ada teman kita yang cerita mereka pernah dilecehkan, maka kita harus mendengarkan dan dukung mereka. Bantu mereka ketika mereka mau melaporkan, temani mereka ketika ingin melaporkan, bahkan kita harus mencari info layanan untuk membantu mereka. Jangan pernah menyalahkan mereka atau bahkan menyebarkan gosip tentang mereka gitu. Lalu bagi dosen ataupun pimpinan sekitar akademika, ketika mereka mendengarkan laporan terkait dengan kekerasan seksual, maka kita sebagai dosen, mereka itu harus mendengarkan dan jangan pernah menganggap sepele kasus ini dengan iming-iming menjaga citra ataupun nama baik kampus. Segera ambil tindakan sesuai dengan prosedur. Kepekaan dan respon cepat dari kampus itu sangat amat mempengaruhi dan sangat amat mendukung untuk korban kekerasan seksual. Banyak kasus bisa terungkap akibat adanya dukungan dari teman-teman ataupun bahkan respon yang cepat dari pihak kampus. Aku juga mau tambahkan, penting untuk kita ciptakan lingkungan yang empatik. Kita harus memastikan bahwa korban merasa aman berbicara. Caranya dengan menunjukkan bahwa kita percaya korban. Soalnya selama ini banyak korban enggan lapor karena khawatir dianggap bohong dan lebay. Kalau budaya percaya korban ini terbentuk dikarenakan pelaku akan gentar tahu bahwa suara korban akan didengar. Dan satu lagi, jangan ragu untuk ikut mengawasi kebijakan kampus kita. Mahasiswa itu sebenarnya bisa menyalurkan aspirasi lewat BEM atau organisasi mahasiswa untuk mendesak kampus untuk memperbaiki sistem di kampusnya. Seperti di unsur tadi, mahasiswa itu demo menuntut transparansi penanganan kasus kekerasan seksual. Itu merupakan salah satu bentuk kontrol sosial. Kita pun, meski kita bukan korban, kita bisa bersuara di media sosial atau forum-forum akademik tentang pentingnya kampus yang aman. Semakin banyak yang bersuara, semakin kecil ruang bagi para predator untuk bergerak. Jadi, kuncinya diam bukan solusi. Diam malah bisa bikin pelaku makin berani dan korban terus dijatuhkan. Sebaliknya, bersuara adalah bentuk kepedulian. Dengan bersuara, kita menunjukkan keberpihakan pada keadilan. Tindakan pencegahan memang harus dimulai dari diri kita dan lingkungan kita. Jika semua elemen masyarakat seperti mahasiswa, dosen, staf, dan pimpinan kampus bekerja sama menciptakan budaya saling menghormati dan tidak mentolerir pelecehan, maka pelaku akan kehilangan ruang geraknya. Jadi, hari ini kita sudah membahas banyak hal, mulai dari kenapa kasus kekerasan seksual di kampus sering tersembunyi, faktor-faktor seperti relasi kuasa, budaya diam, dan victim blaming yang membuat korban takut bersuara, data dan contoh kasus nyata di berbagai kampus yang menyadarkan kita bahwa masalah ini benar-benar terjadi sekitar kita, tidak pandang kampus negeri maupun swasta, besar ataupun kecil. Kemudian, apa dasar hukumnya dari KUHP yang terbatas hingga hadirnya UU TPKS 2022 yang menjadi game changer dengan cakupan luas dan pendekatan berperspektif korban, ditambah aturan khusus di lingkungan pendidikan tinggi seperti Permendikbudristek tentang Satgas PPKS. Kemudian bagaimana perlindungan bagi korban seharusnya dijalankan dan kenyataan di lapangan, termasuk kendala implementasi, serta pentingnya dukungan institusi dan budaya kampus dalam menangani kasus. Dan yang terakhir, peran kita semua dalam pencegahan langkah atau konkret yang bisa dilakukan oleh kampus dan masing-masing dari kita, serta ajakan untuk lebih berani bersuara.
dari diskusi ini ada hal yang perlu kita camkan bersama. Kekerasan seksual di kampus itu bukan hanya tentang tubuh yang dilukai, tapi tentang kepercayaan yang juga dihianati. Bayangkan, kampus itu merupakan ruang belajar, tempat yang aman, tempat mahasiswa untuk menimba ilmu, tempat mahasiswa mempercayakan dirinya untuk dibimbing oleh dosen. Ketika ruang belajar yang seharusnya aman justru menjadi tempat yang meluka, penuh trauma, maka ada yang salah dengan sistem kita. Ini bukan kesalahan individu pelaku, tetapi ini merupakan alarm bahwasannya ada mekanisme ataupun sistem yang perlu diperbaiki. Kita harus mengubah cara pandang. Selama ini mungkin ada anggapan melaporkan kasus sama saja dengan mencemarkan nama baik kampus. Padahal justru sebaliknya, melaporkan dan menindak pelaku itu menjaga martabat akademik. Kampus akan dihormati kalau berani bersih-bersih dari oknum predator, menyapu kasus di bawah tanah kapten demi reputasi jangka pendek, justru akan menghancurkan reputasi dalam jangka panjang. Jadi, jangan lagi ada keraguan bahwa mengungkap kasus adalah tindakan benar. Itu bukan aib kampus, itu kejahatan individu. Dengan ungkapan, kampus menunjukkan integritas dan kebijakannya dalam kebenaran. Dan bagi para pendidik, para dosen, perlu diingat bahwa kekosongan itu bukanlah hal yang istimewa, tapi amanah dan juga tanggung jawab moral. Mahasiswa itu mempercayakan bimbingan dan juga evaluasi kepada Anda, jadi mohon gunakanlah kuasa itu untuk melindungi dan mendidik, bukan untuk dimanipulasi. Setiap sentuhan tanpa izin, setiap kata berkonotasi seksual kepada mahasiswa, itu bukan canda atau hal sepele, melainkan adalah bentuk kekerasan. Mungkin bagi pelaku terkesan kecil, tapi bagi korban, hal itu bisa menghancurkan masa depan dan impian mereka. Dosen seharusnya menjadi sosok teladan dan juga pelindung di lingkungan akademik, bukan sumber ketakutan bagi mahasiswa. Semoga lewat diskusi ini kita semua semakin sadar bahwa pencegahan kekerasan seksual di kampus dimulai bukan dari peraturan di atas kertas saja, tetapi dari hati nurani dan kesadaran kita bersama. Mulai dari hal sederhana seperti saling menghormati, berani menegur jika melihat perilaku yang tidak pantas, saling menjaga satu sama lain. Saya Lautsar bersama dengan teman saya Leka, Citra, dan juga Sarah. Kami sendiri dan terima kasih sudah mengingatkan podcast kami. Mari kita ciptakan kampus sebagai ruangan yang aman, adil, dan setara bagi semua. Tetap aktivis, tetap humanis dan peka terhadap penderitaan orang lain. Dan yang terpenting, berani bersuara ketika melihat bidang adil. Tetap kritis, humanis, dan berani bersuara.